Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kenalin, gue Anissa Julia. Gue Dita, kita dari Divisi Aspirasi. Hari ini kita mau ngajak Kaprodi Ekshare untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Ekshare nih. Kalian udah kenal belum nih sama Kaprodi kita? Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu langsung aja yuk kita kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Anwar Fatoni, Kaprodi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui rekan-rekan HMJ Ekonomi Syariah. Nah, gimana? Udah pada tahu kan siapa Kaprodi Ekshare? Kalau gitu langsung aja kita ke videonya. Check it out! Oke, jawaban dari pertanyaan pertama dari teman-teman ya, terkait dengan sertifikat yang menjadi syarat skripsi. Di-uploadnya itu di awal semester atau ketika daftar sidang. Nah, ini pertanyaan menarik. Untuk sertifikat itu ada dua jenis yang harus di-upload nanti ya. Kapan di-upload nanti akan saya jelaskan. Yang pertama adalah sertifikat mengikuti kegiatan, seminar, workshop, dan sejenisnya yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Jadi pastikan Anda sebelum ambil KRS skripsi sudah punya 5 sertifikat mengikuti kegiatan ilmiah tersebut. Jenis yang kedua adalah sertifikat pelatihan atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP atau lembaga sertifikasi lainnya. Mungkin internasional misalkan. Nah, itu kita syaratnya sebanyak 2 sertifikat. Terkait pertanyaannya tadi, kapan harus di-upload atau kapan harus diserahkan ke program studi? Jawabannya adalah yaitu saat teman-teman mendaftar seminar proposal skripsi. Jadi nanti ketika mendaftar Sempro biasanya dilaksanakan 1 minggu atau 2 minggu menjelang UTS. Nah, itu nanti kita akan minta teman-teman untuk mengupload syarat-syarat skripsi. Di antaranya adalah sertifikat tadi. Ini jelas ya, uploadnya adalah ketika mendaftar seminar proposal. Namun, misalkan Pak, sertifikat atau sertifikasi dari BNSP atau lembaga sertifikasi yang lain itu belum lengkap Pak, maka nanti Prodi akan memberikan toleransi maksimal menjelang sidang skripsi. Jadi nanti ketika sidang skripsi, Prodi akan meminta teman-teman semuanya untuk mengupload ulang data-data yang belum lengkap. Nah, termasuk tadi sertifikat kompetensi. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah kalau mahasiswa semester 6 ikut program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tetap bisa menempuh perkuliahan atau menempuh skripsi di semester 7? Jawabannya adalah tentu bisa. Ini konteksnya kalau berarti semester 6 berarti mahasiswa angkatan 2020 ya. Dan ke bawah nanti ketika angkatan 2021, 2022 di semester 6. Nah, khusus untuk semester depan ini angkatan 2020 yang semester 6, semester 5 ya nanti ya. Nanti semester 6-nya ketika ikut MBKM, kegiatan misalkan magang, studi independen, atau menjadi asisten peneliti di luar sebanyak 20 SKS, maka teman-teman tetap bisa menempuh skripsi di semester 7 alias bisa lulus 3,5 tahun. Tapi syaratnya adalah pastikan mulai dari semester 2 atau semester 3 teman-teman IPS-nya harus minimal 3,5 agar apa? Agar nanti di semester 3-nya bisa menempuh mata kuliah semester atas. Nah, nanti ketika bisa menempuh mata kuliah semester atas, artinya bisa menempuh 24 SKS. Kalau teman-teman lihat di kurikulum kan, kurikulum 2020, itu kan satu semester biasanya terdiri dari 21 SKS. Yang bisa dapat 24 SKS dengan syarat IPS-nya minimal 3 ya. Sorry, tadi saya bilang 3,5 ya. Minimal 3, maka teman-teman bisa ngambil mata kuliah di atas. Nah, itu kesempatan itu silakan diambil. Agar apa? Mata kuliah yang di atas itu nanti bisa diambil di semester bawahnya, sehingga nanti di semester 7 mata kuliahnya tinggal dikit dan teman-teman bisa menempuh skripsi di semester 7 lulus 3,5 tahun. Oke, untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga nih, bagaimana cara menghitung nilai IPS atau UTK? Teman-teman kalau baca di pedoman akademik ya, nah tentu mungkin saya ingin menjelaskan terlebih dahulu aturan main dari penilaian. Penilaian di UPN Veteran Jakarta ini mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2020. Di mana kalau teman-teman biasanya dapat nilai berapa nih? Dapat nilai A, B,
B atau B plus dan seterusnya. Nah, aturan main di kita itu untuk hurufnya, penilaian huruf itu adalah A, A min, B plus, B, B min, C plus, C, D, E, dan T. T itu artinya tidak tertunda alias tidak lulus gitu ya. Untuk A sendiri, range nilainya, kalau teman-teman mau dapat nilai A, teman-teman nilainya harus 85 sampai 100. Jadi kalau nilai teman-teman 85 udah bisa dapat A. Nah, untuk nilai A ini ada angka mutunya teman-teman, yang kita sebut sebagai angka mutu, yaitu 4.00 atau 4 lah. Ketika teman-teman dapat nilai A, maka dapat angka mutu 4. Namun ketika teman-teman dapat nilai A min, nah kalau di angkanya itu 80 sampai 84,99. Jadi kalau dapat nilai 80 sampai 84,99, maka dapat hurufnya adalah amin. Angka mutunya berapa? 3,75. Dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa cek di pedoman akademik ya. Nah, kita harus tahu itu dulu. Nah, jadi angka hurufnya berapa, angkanya apa, angka mutunya berapa. Baru nanti kita bisa menghitung IPS atau IPK kita. Rumusnya bagaimana? Menghitung IPS atau IPK sederhana. Rumusnya adalah jumlah nilai bobot dibagi SKS. Sekali lagi, jumlah nilai bobot dibagi SKS. Nanti bisa lihat di layarnya teman-teman ya. Bagaimana cara menentukan nilai bobot? Nah, tadi cara menentukannya adalah nilai mutu dikali SKS mata. Oh, misalkan mata kuliah ekonomi mikro Islam, jumlah SKS-nya 3. Teman-teman dapat nilai A misalkan. Di mata kuliah ekonomi mikro Islam dapat nilai A, angkanya misalkan dapat 87. Berarti kan dapat A. Maka angka mutunya berapa? 4. Nilai bobotnya berapa? Tadi SKS-nya 3 dikali angka mutu dikali 4. Berarti nilai bobotnya adalah 12. Setelah ketemu mata kuliah yang pertama, nilai bobotnya 12. Nah, nanti dihitung seluruh mata kuliah, caranya sama. SKS dikali angka mutu. Angka mutunya nanti bisa dicek di pedoman akademik. Nah, setelah itu silakan Anda semua menjumlahkan nilai bobot dari mata kuliah yang sudah pernah ditumpuk. Baru kemudian nilai bobot itu dibagi total SKS yang sudah ditempuh. Jadilah itu IPS atau IPK. Kalau IPS bedanya apa dengan IPK? Kalau IPS berarti indeks prestasi semester. Artinya mata kuliah dalam satu semester, SKS-nya berapa dijumlah, kemudian nilai bobotnya berapa dijumlah dalam satu semester. Nah, itu kemudian nilai bobot dibagi SKS, jadilah IPS. Kalau IPK berarti indeks prestasi kumulatif dari semester 1 sampai semester akhir. SKS total berapa, nilai bobot total berapa, nanti nilai bobot total dibagi jumlah SKS yang pernah ditempuh, jadilah IPK. Nah, itu adalah cara menghitung IPS atau IPK. Pertanyaan selanjutnya, ini menarik nih, ada yang tanya, Pak, gimana sih tips dapat nilai A? Ini tipsnya tentunya yang pertama ya, Anda harus serius belajar. Jadi yang pertama, pastikan teman-teman semuanya betul-betul mengikuti seluruh instruksi perkuliahan dari dosen. Entah itu instruksi yang terkait dengan aktivitas selama perkuliahan di kelas, atau instruksi yang terkait dengan penugasan. Ini penting sekali. Yang pertama ini lolos, artinya teman-teman secara disiplin mengikuti setiap instruksi dari dosen, itu insya Allah potensi dapat A besar. Karena nanti ini akan berimbas pada pemahaman teman-teman mengenai materi yang diberikan oleh dosen. Kemudian bagaimana dosen juga, yang kedua nih, nah, bagaimana dosen juga bisa mengenal kita. Pastikan teman-teman dikenal oleh dosen gitu ya. Jangan sampai teman-teman misalkan pasif di kelas gitu ya. Instruksi perkuliahan juga kadang diikutin, kadang enggak. Maka dosen bisa jadi karena pasif tadi nggak kenal teman-teman gitu ya. Karena dosen itu kan tiap semester mungkin ketemu dengan banyak mahasiswa gitu kan. Jadi sangat jarang sekali dosen hafal seluruh mahasiswanya. Biasanya yang dihafal itu satu yang paling aktif banget. Kemudian yang kedua yang paling bisa menarik perhatiannya dosen. Aktif itu mungkin aktif bertanya gitu kan. Aktif mengumpulkan tugas, aktif menjawab setiap pertanyaan atau setiap case study yang diberikan oleh dosen gitu kan. Nah, itu kemudian bahasa yang kedua mungkin sedikit caper dalam caper yang positif ya. Caper yang positif misalkan ya bisa gimana caranya kita bisa dikenal oleh dosen melalui caper dalam tanda kutip tadi ya. Misalkan ketika sudah selesai menjelaskan dan melalui tulisan di papan tulis, Anda inisiatif untuk misalkan menghapus papan tulisnya. Jangan nunggu dosen ngapus misalkan gitu. Itu contoh-contoh kecil yang bisa membuat teman-teman dikenal oleh
dosen. Kemudian yang ketiga tentunya adalah pastikan teman-teman mengerjakan semua tugas maupun kuis ataupun project yang diberikan oleh dosen. Nanti kalau 3 hal ini dilakukan, insya Allah saya yakin potensi dapat A besar. Tentu dosen menilai mahasiswa itu tidak hanya dari hasil ujian saja. Saya kasih bocoran ya. Kebanyakan dosen tidak hanya dari aspek itu, tapi ya aspek attitude juga akan dinilai. Ya. Percuma nih, misalkan teman-teman hasil ujiannya dapat 100 gitu, tapi ternyata dalam perjalanan attitude-nya dinilai oleh dosen kurang baik. Nah, itu nanti pasti akan mempengaruhi nilai. Nah, itu ya. Jadi tips dari saya itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau saya ikut magang atau studi independen, intinya kegiatan MBKM lah Pak, masih tetap bayar UKT nggak sih? Menarik nih pertanyaannya. Tentu ya teman-teman, UKT itu adalah kewajiban mahasiswa yang harus dibayarkan tiap semester. Baik dia itu menempuh mata kuliah di prodi maupun ikut kegiatan MBKM, itu tetap wajib dibayarkan gitu ya. Karena apa? Nah, kalau untuk yang case-nya teman-teman ikut MBKM, karena nanti ada aktivitas di kampus yang dilaksanakan oleh dosen pembimbing yang tentunya ini harus ada pembiayaan di sana. Maka UKT yang dibayarkan ketika teman-teman ngambil MBKM itu untuk biaya operasional, dosen pembimbing, kemudian nanti di akhir kan diminta untuk diseminarkan kan, hasil dari MBKM itu atau aktivitas MBKM diminta untuk diseminarkan. Nah, itulah UKT dialokasikan salah satunya ke sana juga. Ya, semoga bisa menjawab. Pertanyaan selanjutnya, mengapa pengajuan cicilan secara online kadang telat untuk ditanggapi? Oke, problem pengajuan cicilan. Nah, ini perlu diketahui teman-teman, bahwa terkait dengan keuangan ini memang semuanya diatur oleh rektorat. Memang beberapa kali sebetulnya kalau teman-teman cek ini sudah disampaikan sebetulnya melalui media sosial dari universitas, misalkan Instagram gitu ya, ataupun media sosial lainnya, ataupun website. Sebetulnya sudah tiap semester sudah ada informasi itu. Hanya saja nih, saya juga sering menjumpai nih sebagian dari teman-teman mungkin kurang aktif di medsos misalkan gitu ya, sehingga ketinggalan nih informasinya. Nah, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi, pastikan 1 bulan sebelum perkuliahan itu teman-teman sudah mengurus pengajuan penurunan UKT misalkan. Prosedurnya bagaimana? Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman harus minta formulir penurunan UKT ke fakultas. Bisa mintanya kemana? Ke TU. Silakan teman-teman nanti pergi ke TU, sampaikan di sana, Pak, Bu, yang petugas yang ada di sana, saya ingin mengajukan penurunan UKT. Saya ingin minta formulirnya. Nah, nanti teman-teman akan dikasih di sana. Jadi formulirnya silakan nanti diisi dan pastinya harus ada lampiran-lampiran atau dokumen-dokumen pendukungnya. Nah, silakan dilengkapi. Sekali lagi, minimal itu min 1 bulan sebelum perkuliahan. Pak, saya bisa tahu dari mana perkuliahan itu mulainya kapan. Nah, jadi gini, di UPN Veteran Jakarta, semester ganjil itu biasanya dimulai di pertengahan Agustus, minggu ketiga. Jadi minimal berarti teman-teman 1 bulan atau pertengahan Juli harus udah ke TU untuk minta formulir penurunan UKT, kemudian dilengkapi segera dokumen-dokumen pendukungnya, serahkan kembali ke TU. Nanti dari TU akan disampaikan ke universitas. Semester genap biasanya dimulai di bulan Februari, di awal Februari minggu kedua biasanya. Maka di awal Januari teman-teman harus udah mulai ngurus itu. Meskipun misalkan nih pengumuman dari universitas belum ada, tapi teman-teman udah mulai dari awal. Jauh-jauh hari ya, minimal hamil 1 bulan sudah melakukan pengurusan itu. Agar apa? Agar terjadi kasus ketinggalan karena udah ditutup pendaftarannya. Gitu ya. Nah, itu terkait dengan pengajuan UKT. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya nih, kalau saya ikut magang di semester 5, ini berarti kayaknya yang tanya angkatan 2020. Apakah kami tidak perlu ambil mata kuliah di semester 5 tersebut dan nanti kegiatan magangnya dikonversi dengan mata kuliah yang ada di prodi atau bagaimana, Pak? Jadi gini, kalau teman-teman lihat di struktur kurikulum 2020, sebetulnya kegiatan MBKM atau PLU istilahnya, pembelajaran luar universitas, dilaksanakannya di semester 6. Kayak magang, studi independen, membangun desa, komcat kalau ada ya, kalau dibuka, kemudian asistensi mengajar, asistensi penelitian, dan seterusnya itu ya. Itu sebetulnya kalau di kurikulum 2020 adanya di semester 6. Tapi kebijakan fakultas membolehkan mahasiswa semester angkatan 2020 khususnya
yang nanti semester depan adalah semester 5 diperbolehkan tukar gitu ya. Jadi kegiatan PLU-nya itu bisa diambil di semester 5. Nanti konsekuensinya semester 6 berarti ngambil mata kuliah di prodi yang ada di semester 5. Ini ditukar gitu ya. Nah, ini semoga paham teman-teman. Jadi mata kuliah di semester 5-nya ditempuh nanti di semester 6. Sebagai ganti semester 5-nya Anda silakan bisa MBKM di luar. Itu boleh seperti itu. Atau Pak, saya mau di semester 6 aja deh kegiatan MBKM-nya. Ya monggo aja. Berarti sesuai dengan kurikulum. Yang pertama tadi itu adalah diskresi dari fakultas. Tujuannya apa? Tujuannya agar indikator kinerja utama universitas bisa tercapai. Salah satunya itu. Tanpa mengurangi kesempatan teman-teman untuk belajar di luar kampus. Nah, mengikuti kegiatan MBKM tadi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, semester ganjil nanti masih ada tim teaching nggak sih Pak? Wah, menarik. Tentu ya teman-teman, untuk mata kuliah, khususnya untuk mata kuliah yang dibuka 2 kelas atau lebih, insya Allah pasti ada tim teachingnya. Tim teachingnya ini nanti bisa jadi satu mata kuliah diampu oleh 2 dosen, ataupun mungkin lebih begitu ya. Jadi tapi biasanya sih cuma 2 dosen. Mekanismenya bagaimana? Nanti di awal perkuliahan sebetulnya dosen atau tim teaching itu sudah menentukan. Misalkan dosen A, misalkan saya di mata kuliah ekonomi mikro Islam ini akan masuk di pertemuan keberapa saja. Lalu dosen B, misalkan misalkan Pak Adi Nur Rahim, masuk di pertemuan berapa. Itu nanti di awal semester itu sudah ditentukan oleh para dosen dan seharusnya dosen sudah menyampaikan di awal perkuliahan. Nanti kalau misalkan nih di awal perkuliahan di pertemuan pertama, dosen yang masuk belum menjelaskan, ditagih aja. Itu hak teman-teman. Ditagih aja. Pak, Bapak masuk di pertemuan keberapa saja, atau Bu, Ibu masuk di pertemuan keberapa saja. Silakan dicatat. Nah itu, karena di sistem nanti nggak muncul siapa yang masuk di pertemuan berapa, itu nanti nggak bisa dicatat oleh teman-teman. Misalkan saya dari 16 kali pertemuan itu masuk di pertemuan keberapa sampai keberapa. Pak Ade dari 16 pertemuan itu masuk ke pertemuan keberapa sampai keberapa. Nah, itu di intinya saya ingatkan. Pertemuan pertama, teman-teman harus nanya kalau dosen lupa menyampaikan. Semoga bisa menjawab. Pertanyaan terakhir dari teman-teman nih, semester depan masih online atau offline? Wah, ini kayaknya semuanya penasaran. Saya pun juga penasaran sebetulnya. Kenapa? Karena kebijakan online atau offline ini masih dinamis, teman-teman. Memang sih wacana dari fakultas semester depan insya Allah sudah offline. Tapi apakah full 100% semua mahasiswa offline atau mungkin sebagian online, sebagian offline seperti semester lalu ya. Mungkin semester lalu itu kan diatur ada yang online, ada offline. Nah ini nanti mohon ditunggu saja kebijakan dari fakultas seperti apa. Karena sampai sekarang pun fakultas belum menentukan kebijakan perkuliahan semester depan seperti apa. Tentu kebijakan fakultas ini mengacu pada peraturan pemerintah atau kebijakan dari pemerintah, khususnya DKI Jakarta ya. Yang mana biasanya nanti kebijakannya tergantung pada level PPKM-nya. Kalau level PPKM-nya masih konsisten 1, ada kemungkinan besar nih teman-teman semester depan sudah full offline gitu ya, karena PPKM-nya level 1. Dan terakhir nih, ini ada saran dari teman-teman setelah ujian bisa mengadakan pembahasan atau koreksi bersama. Ya ini terkait dengan bisa nggak Pak ada koreksi bersama dengan dosen setelah ujian. Sebetulnya kalau kita pakai istilah UCP ya, UCP 1, 2, 3 itu masih memungkinkan karena masih ada pertemuan. Tapi kalau UCP 4 karena sudah tidak ada pertemuan lagi, nah ini biasanya nanti teman-teman bisa meminta kunci jawaban dari dosen. Itu boleh, silakan diminta. Itu kalau sifatnya ujiannya adalah ujian esai atau ujian tulis lah gitu ya. Tapi kalau sifatnya project, nah itu biasanya misalkan project membuat artikel ilmiah atau project membuat laporan hasil survei misalkan. Nah itu menggunakan rubrik teman-teman. Dosen biasanya harusnya sih sudah menyampaikan di awal rubrik penilaian untuk project. Kalau Anda mau dapat nilai A, maka indikatornya ini A, B, C, D. Nah, presentasi kalau mau dapat nilai A harus seperti ini. Nah, itu acuan dari project. Nah, tapi kalau soal gitu ya, nah itu kunci jawabannya Anda bisa minta ke para dosen ketika UCP 4 selesai. Tapi kalau UCP 1, 2, 3 kok bentuknya adalah ujian tulis, itu mungkin masih bisa melakukan pembahasan dan teman-teman berhak untuk meminta waktu kepada dosen membahas bersama soal-soal yang telah diberikan. Ya, semoga bisa. Baik teman-teman, itulah jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman semua yang sudah dikumpulkan. Semoga apa yang saya sampaikan
ini bisa dipahami oleh semuanya, dan jikalau ada hal-hal yang masih mengganjal nih, perlu penjelasan lebih lanjut, saya terbuka, silakan teman-teman bisa langsung WA saya, japri saya, atau mau ketemu saya di ruangan Prodi Ekonomi Syariah, silakan, monggo, dari Senin sampai Jumat, tapi kalau bisa pagi ya, karena kalau udah siang kadang-kadang ada aktivitas entah itu di UPN maupun di luar UPN, sehingga saran saya sih pagi gitu ya kalau mau ketemu. Semoga teman-teman perkuliahannya lancar gitu ya, studinya lancar, sukses, dan tentunya lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu itu bukan lulus 3,5 tahun, tapi lulus 4 tahun. Nah, 8 semester itu tepat waktu. Kalau 3,5 tahun itu bonus. Kalau lulus nambah semester berarti 4,5 tahun dan seterusnya. Jangan sampai teman-teman lulus ngejar 3,5 tahun, tapi nggak punya portofolio CV-nya kosong, nggak punya pengalaman organisasi, nggak punya pengalaman magang, nggak punya pengalaman aktivitas di luar, jangan. Gitu ya. Jadi mending lulus tepat waktu 4 tahun tapi punya portofolio di CV-nya, punya banyak aktivitas yang bisa menarik perhatian nanti para dunia industri untuk merekrut teman-teman di dunia kerja. Itu tips saya atau saran saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia nih jawaban dari Kak Prodi untuk pertanyaan yang udah teman-teman tanyain. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya atau ingin menyampaikan keluh kesahnya, bisa banget loh klik link ES Box yang ada di bio Instagram Hima Eksyar UPN VJ. Jangan lupa diisi ya teman-teman. Dah.